Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, kali ini aku akan membahas tentang second track diplomacy. Oh, what it is. Okay, without any further ado, and don't forget to like, comment, and subscribe, and check it out. Yang pertama adalah aktor. Aktor di second track diplomacy ini yaitu non-state actor dan ada non-governmental organization. Apa sih kak pengertiannya? Jadi, pada dasarnya, non-state actors include organization and individuals that are not affiliated with. Jadi dia nggak ada afiliasi sama apapun dan memang sifatnya adalah netral ataupun mungkin dia membawa kepentingan dari misalnya identity atau itu ideas or ya something yang bukan itu hubungannya dengan pemerintah. Nah, dan bisa jadi itu adalah sebuah kerjasama yang contohnya adalah financial institution, NGOs, ataupun banyak grup yang lain yang mengatasnamakan di luar dari nama pemerintah. Nah, konsepnya, kita masuk ke nomor yang kedua adalah konsep. Jadi, istilah second track diplomacy ini pertama sekali dibumingkan itu adalah di tahun 1981 oleh Joseph Monville, yang dimana dia ingin mencari istilah yang tepat untuk menggambarkan arti second track diplomacy, yang dimana di sini upaya yang ia lakukan adalah untuk mencari sebuah resolusi konflik yang terjadi kala itu. Nah, dalam konsepsi aslinya diplomasi jalur 2 ini lebih mengedepankan kepada aspek warga ataupun masyarakat internasional, yang dimana mengacu pada warga negara yang mendiskusikan isu-isu yang biasanya dicadangkan oleh pemerintah di negosiasi resmi. Jadi gini, ketika ada diskusi ataupun perdebatan yang terjadi di panggung pemerintah, maka warga saat itu lah yang membahas mengenai apa yang diutarakan oleh pemerintah ataupun apa kasus yang sedang terjadi. Jadi mereka itu seperti kelompok yang baru, namun mereka sebenarnya bukan pada sebuah kelompok gitu. Namun ketika pemerintah tidak bisa untuk menyelesaikannya ataupun mungkin diskusi dan negosiasinya itu macet, maka wargalah yang turun tangan. Nah, second track diplomacy ini mengubah yang awalnya dari diplomasi tradisional menjadi diplomasi yang berkonsepkan negara bangsa atau semua kepentingan kelompok dan rakyat itu tergabung di dalamnya. Jadi kan kalau diplomasi tradisional itu hanya pemerintah ke pemerintah aja kan, G2G, government to government gitu. Nah, tapi di second track ini mulai terjadi perubahan, di mana diplomasi tersebut bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dapat dari masyarakat internasional. Nah, selain itu, second track diplomasi ini melibatkan hampir seluruhnya kontak yang tidak resmi. Nah, di mana dialog itu terjadi antara aktor non-pemerintah yang berpengaruh dari berbagai negara yang dirancang untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan komunikasi. Jadi ketika sudah ada terbangun komunikasi dan kepercayaan, maka sebenarnya dialog itu gampang kan untuk dilaksanakan. Meskipun kita bukan pemerintah, meskipun kita bukan kaum yang hebat seperti pemerintah, tetapi kita dapat menjadi orang yang berpengaruh meskipun tidak tergabung dalam pemerintahan. Nah, selain itu, inisiatif dari second track diplomasi ini juga berguna untuk mengurangi hambatan yang ada di tingkat pemerintah. Jadi meskipun mungkin ketika ada diskusi ataupun negosiasi mediasi yang terhambat, maka kita pun dapat berpartisipasi untuk membahas ataupun mendiskusikan yang tadinya mereka bahas. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat kalau di one track diplomacy yang aku udah jelasin di video yang sebelumnya itu, kan memang sifatnya tuh lebih saklek gitu. Saklek itu maksudnya kayak konservatif gitu kan. Tapi kalau yang second track ini lebih terkesan
modern gitu atau lebih moderat gitu. Nah, karena di sini yang dari awalnya fokus dari one track itu adalah di bagian dunia politisi saja, tetapi di second track ini mencoba untuk membuka jalur yang lebih luas lagi atau membuka celah untuk kita dapat contribute di dalamnya. Nah, di mana di situ bukan hanya berpengaruh pada pemerintah saja atau pemerintah saja yang dapat contribute, tetapi ada dari sekelompok kelompok-kelompok seperti kelompok yang berbasiskan identity, seperti regional, etnis, nasional, sosial, ekonomi, ataupun identitas lainnya, tetapi tidak afiliasi dengan pemerintah. Nah, konsep second track diplomasi ini juga berasal dari keyakinan bahwa perang dapat dihindari jika kontak secara orang-orang yang berperang itu dimulai atau kita melakukan dialog seperti itu. Karena kita ingin membangun persahabatan dan hubungan yang baik serta saling memberikan pengertian. Karena ketika ada orang yang berkonflik, kita bisa untuk menyatukan mereka agar pihak yang berkonflik ini pun bisa menjadi teman ataupun bahkan dapat menjadi sahabat. Nah, sebenarnya konsepnya ini sederhana, bisa dilihat dari dunia sehari-hari juga kan. Nah, kira-kira apa ya pentingnya second track diplomasi ini di dalam dunia hubungan internasional? Sebenarnya banyak banget, tapi ada contohnya nih dari aku. FYI, aku setiap buat konten itu juga lakukan research ya. Jadi aku bukan berdasarkan opini saja, tetapi juga didukung oleh data-data gitu. Nah, adanya peran aktor non-negara dan LSM seperti World Vision, Save the Children, dan Greenpeace itu membuat nilai-nilai kemanusiaan semakin meningkat. Seperti yang kita ketahui bahwa isu perubahan iklim sangat mencuat di masyarakat. Namun apakah pemerintah dapat langsung terjun untuk membawa ide masyarakat? Belum tentu, karena dari bawahlah makanya bisa dibawa ide tersebut ke atas. Jadi dari komunitas seperti organisasi non-pemerintah Greenpeace atau bagaimana melindungi hak-hak anak dari Save the Children, itu termasuk sebuah cara untuk membawa nilai-nilai kemanusiaan. Nah, selain itu juga LSM juga banyak memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada mereka yang mungkin sedang mengalami peperangan, seperti ya mungkin saat ini Afghanistan, dan masih banyak lagi negara yang berperang dan butuh bantuan kita. Nah, selain itu, contoh klasik juga yang dapat membuktikan bahwa second track ini penting adalah ketika ada komunitas yang namanya Saint Egidio, yang dimana mereka mencapai penyelesaian damai di Mozambik. Nah, keren banget gak sih, kayak dari komunitas kita bisa membuat adanya perdamaian. Nah, ketika negosiasi terjadi antara pemerintah, ternyata sulit gitu. Kemudian diambil alih oleh komunitas ini. Dan mereka menyelenggarakan pembicaraan eksplorasi yang dimana tujuannya adalah untuk melihat secara jauh bagaimana sebenarnya konflik yang terjadi dengan mediasi formal. Bayangkan komunitas dapat melakukan mediasi formal. Nah, selain itu juga organisasi yang berbasis di Roma ini pun peranannya itu cukup besar dalam resolusi konflik di sana, karena mereka juga menciptakan kerangka diplomasi yang lebih modern. Nah, selain itu juga yang paling terkenal adalah proses perdamaian Oslo. Kalau teman-teman tahu, ini adalah salah satu dari perjanjian yang terpenting, yaitu perjanjian Oslo dalam perdamaian, yang dimana ketika adanya proses jangka panjang dari perjanjian Oslo ini, akhirnya terbentuklah proses perdamaian, yang dimana di sini dibangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat di dalam negosiasi. Nah, selain itu juga kepemimpinan nasional menerima pengakuan internasional untuk menandatangani perjanjian bersejarah ini, perjanjian Oslo ini, di halaman Gedung Putih. Oh my god, it's very
Wih, keren banget pokoknya. Perjanjian ini adalah salah satu perjanjian yang terpenting kalau dalam resolusi konflik dan perdamaian. Dan di dalamnya juga kita bisa melihat banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah gitu kan dahulu. Dan dengan adanya perjanjian ini, maka konflik-konflik tersebut perlahan-lahan mulai menurun gitu, karena kan kita sudah menandatangani dan kita sudah menyetujui seperti itu. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini kesimpulannya bahwa meskipun mungkin second track ini masih digaungkan menjadi jalur yang lumayan baru gitu ya, padahal menurutku nggak terlalu baru juga sih. Tetapi di sini impactnya sudah cukup banyak dan teman-teman juga boleh searching impact apa yang udah dihasilkan oleh second track diplomasi ini. Karena dalam konflik itu second track ini cukup membantu karena mereka itu bukan berafiliasi kepada pemerintah gitu. Karena kan ketika kita tidak berafiliasi, maka lebih mudah kita untuk memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik karena tidak ada iming-iming ataupun kepentingan di belakangnya. Apakah ada yang kesulitan atau ada yang kurang dimengerti? Langsung aja tanya di kolom komentar atau tanya by Instagram or anything else. Okay, and thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And